Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BEM 4 akan membacakan materi malpresentasi muka. Kasus, seorang perempuan berumur 39 tahun, G3P2A0, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar lendir bercampur darah sejak 4 jam yang lalu. Hasil anamnesis mulai semakin kuat. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Tinggi fundus uterus 33 cm. Detak jantung janin 148 kali per menit. Kontraksi 3 kali per 10/35. Pembukaan 6 cm. Selaput kedepan H2. Teraba tulang orbita, ada bagian yang tidak rata di bawahnya. Pengertian. Malpresentasi adalah kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvis inlet adalah bagian lain selain vertex. Pada kondisi normal, presentasi janin yang ditemukan adalah presentasi vertex. Vertex merupakan bagian kepala janin yang terletak di antara fontanella anterior dan fontanella posterior. Presentasi lain selain vertex seperti presentasi bokong atau sungsang, transversi, muka, dahi, atau compound disebut sebagai malpresentasi. Faktor malpresentasi. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari sisi maternal seperti adanya plasenta previa atau fibroid, dan bisa juga berasal dari janin seperti adanya hidrosefalus atau anencefalus. Penata laksanaan yang dilakukan untuk kasus malpresentasi disesuaikan dengan jenis malpresentasi yang dialami. Pada beberapa kasus, dapat dilakukan persalinan per vaginam, baik yang didahului atau tidak didahului tindakan eksternal sepalis versi. Namun, pada malpresentasi dengan penyulit atau dengan kontraindikasi persalinan per vaginam, tindakan section caesarea lebih direkomendasikan. Diagnosis malpresentasi janin dapat ditegakkan melalui pemeriksaan Leopold atau melalui pemeriksaan vagina dengan jari atau digital vaginal examination untuk meraba anatomi janin yang muncul ketika sudah terjadi dilatasi serviks. Konfirmasi diagnosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi. Penyebab malpresentasi. Hingga saat ini, penyebab pasti dari kelainan letak janin masih belum diketahui secara pasti. Namun, para peneliti meyakini bahwa terdapat hubungan antara riwayat kehamilan, bentuk panggul, dan rahim ibu, dan kelainan pada rahim dengan kondisi malpresentasi janin. Patofisiologi malpresentasi. Posisi janin sebelum minggu ke-22 kehamilan umumnya masih terus berubah. Namun, seiring bertambahnya usia gestasi, kebanyakan janin akan memasuki presentasi kepala. Bila terdapat faktor yang mengganggu pergerakan janin, dapat terjadi malpresentasi. Sebelum minggu ke-22 kehamilan, posisi janin umumnya masih terus berubah. Namun, setelah itu akan semakin banyak janin yang bergerak ke posisi normal, yaitu posisi longitudinal, searah dengan tulang punggung ibu, dengan presentasi kepala. Setelah mencapai minggu ke-36 kehamilan, umumnya posisi janin mulai menetap dan tidak mengalami perubahan signifikan. Presentasi kepala vertex ini hanya dapat tercapai bila tidak ada kondisi yang mengganggu proses pergerakan janin di dalam kandungan seperti kelainan anatomi janin maupun kelainan uterus. Peran bidan pada malpresentasi muka. Yang pertama, mengidentifikasi malpresentasi muka. Bidan akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil untuk mengidentifikasi apakah terjadi malpresentasi muka. Pemeriksaan ini meliputi palpasi abdomen, pemeriksaan ultrasonografi, dan pemeriksaan dalam jika diperlukan. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada ibu hamil. Bidan akan menjelaskan kepada ibu hamil tentang kondisi malpresentasi muka, termasuk penyebab resiko dan kemungkinan tindakan yang harus dilakukan.
Yang ketiga, mengawasi perkembangan kehamilan. Bidan akan memantau perkembangan kehamilan secara rutin untuk memastikan bahwa ibu dan janin tetap sehat. Jika terjadi malpresentasi muka, bidan akan memperhatikan perkembangan janin secara khusus. Peran bidan yang keempat adalah memberikan perawatan selama persalinan. Bidan akan memberikan perawatan selama persalinan untuk memastikan bahwa ibu dan janin tetap aman. Jika terjadi malpresentasi muka, bidan akan memantau kondisi janin dan memberikan bantuan yang diperlukan. Yang kelima, mengordinasikan dengan tenaga medis lainnya. Jika diperlukan, bidan akan bekerja sama dengan dokter atau tenaga medis lainnya untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut, seperti persalinan dengan bantuan alat atau tindakan bedah besar. Yang keenam, memberikan dukungan emosional dan psikologis. Bidan juga akan memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada ibu hamil yang mengalami malpresentasi muka. Mereka akan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul, serta memberikan dukungan moral selama proses persalinan. Peran bidan dalam malpresentasi muka sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan janin selama proses persalinan. Mereka akan memberikan perawatan yang komprehensif dan membantu ibu hamil dalam menghadapi kondisi ini. Penatalaksanaan malpresentasi. Penatalaksanaan partus macet pada kala 2 di bawah ini ditunjukkan pada ibu bersalin cukup bulan dengan kehamilan risiko rendah dan status kesehatan ibu dan janin baik, sehingga tidak cocok digunakan pada ibu bersalin yang sebelumnya sudah didiagnosis mengalami kehamilan ganda atau ibu bersalin yang menginginkan persalinan normal per vaginam dengan riwayat persalinan operasi sesar sebelumnya. Beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan sebelum memberikan penatalaksanaan kasus partus macet pada kala 2, yaitu 1. Pastikan kembali tinggi fundus uteri. 2. Palpasi abdomen. 3. Pemeriksaan vagina termasuk penilaian panggul, pemeriksaan kepala janin untuk mengetahui adanya cabut dan moulase. 4. Pastikan adanya malposisi kepala janin, misal presentasi oksipito posterior atau oksipito transversal atau kepala janin terdefleksi. 5. Berkurangnya frekuensi atau kekuatan aktivitas janin. Kesimpulan, malpresentasi adalah kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvis inlet adalah bagian lain selain vertex. Hingga saat ini penyebab pasti dari kelainan letak janin masih belum diketahui secara pasti. Namun para peneliti meyakini bahwa terdapat hubungan antara riwayat kehamilan, bentuk panggul dan rahim ibu, dan kelainan pada rahim dengan kondisi malpresentasi janin. Berikut yang dapat kami sampaikan, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.